Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Saktiani dengan NIM 215211236 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1G. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu? Mari kita pelajari materi selanjutnya. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalangan pajak. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelajaran. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Adimarman Karim 2006 menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Yang kedua, hak perpajakan dalam Islam tidak terbatas. Yang ketiga, negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraannya meliputi aspek material dan spiritual. Yang keempat, ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat Muslim yang terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Yang kelima, mengabaikan keadaan ekonomi. Dan yang terakhir adalah ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita membahas pengertian kebijakan fiskal tadi, kali ini saya akan membahas beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan. Berikut ini adalah beberapa contoh tujuan adanya kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama ini bertujuan adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila suatu SDM meningkat, harapannya SDM tersebut juga mempunyai kapasitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Berikutnya, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatkan demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Oke, selanjutnya bagaimana sih kebijakan versi zaman Rasulullah dan apa bedanya kebijakan fiskal di zaman Rasulullah
dengan di era sekarang. Pada zaman Rasulullah, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj, zakat, khums, zizah, dan penerimaan lain-lainnya diantaranya kafarat atau denda. Sementara itu, pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Di era Rasulullah tidak ditentukan kebijakan pemungutan pajak, sedangkan di era sekarang, khususnya Indonesia, dilakukan pemungutan pajak, yang mana itu merupakan sumber pendapatan terbanyak negara. Di era sekarang, menggunakan kebijakan pajak di mana merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting dan terbesar. Tetapi seharusnya pemungutan pajak hanya dilakukan untuk orang yang mampu dan kaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada stabilisasi anggaran otomatis terhadap penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian tersebut menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kedua, anggaran belanja seimbang dengan adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, pembiayaan fungsional. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir ada pengelolaan anggaran menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan. Selanjutnya, kaidah kebijakan pendapatan. Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanim, fai, dan lain-lain. Jika diklarifikasikan, pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat kontemporer. Haf menyebutkan 3 prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat adanya kebijakan pemungutan pajak. Secara umum, kaidah syariah yang membatasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak memperbolehkan pemerintah untuk mengambil sebagian harta milik orang lain, orang kaya secara paksa. Undang-undang dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak. Ajaran Islam menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masyakkah, kesulitan, dan mudorot harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang ketiga, kaidah al-ghurmu bil ghuni. Baik, selanjutnya yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan. Selanjutnya yang kelima, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala umum. Yang terakhir, kaidah mala yatimu al-wajibu illa bihi wa fu'a wajib. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.